Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depri Apriansa, NIM 0492466119, UPBJJ Palembang, jurusan akuntansi semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan singkat dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda sebagai salah satu fokus proses lahirnya Pancasila atau BPUPK Piagam Jakarta PPKI. Proses lahirnya Pancasila melibatkan beberapa tahap penting, mulai dari pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, perumusan Piagam Jakarta hingga pengesahan oleh Panitia Jakarta hingga pengesahan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPPKI. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai tahapan-tahapan tersebut pembentukan BPUPKI. BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kyosakai dibentuk oleh pemerintahan Jepang sebagai janji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. BPUPKI diresmikan pada tanggal 28 Mei tahun 1945 oleh Letjen Komukichi Harada. Tujuan utama BPUPKI adalah untuk mempersiapkan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar bagi Indonesia merdeka. Sidang BPUPKI sidang pertama diadakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para anggota BPUPKI membahas mengenai dasar negara. Beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan usulan mengenai rumusan dasar negara. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 5 prinsip yang disebut sebagai Pancasila yang kemudian dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Sidang BPUPKI kedua BPUPKI berlangsung tanggal 10 hingga 16 Juni 1945. Agenda utama sidang ini adalah membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Panitia 9 dibentuk untuk merumuskan dasar negara yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta, perumusan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta dirumuskan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta berisi rumusan dasar negara yang kemudian menjadi cikal bakal Pancasila. Rumusan dalam Piagam Jakarta meliputi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun rumusan ini kemudian mengalami perubahan karena adanya keberatan dan beberapa tokoh mengenai frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, pembentukan PPKI, dan pengesahan Pancasila. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, Jepang membentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI diketuai oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk di dalamnya Pancasila sebagai dasar negara. Muhammad Hatta mengusulkan perubahan pada rumusan, mengusulkan perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta untuk mengakomodasikan keberagaman agama di Indonesia. Pengesahan Pancasila setelah melalui berbagai pertimbangan dan kompromi, rumusan Pancasila yang disahkan oleh PPKI. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila secara resmi menjadi dasar negara Indonesia yang sah dan berlaku. Baiklah, itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga bisa menginspirasikan dan bermanfaat bagi semua orang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.